Non gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak hebat semua. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Ibu. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan tatap muka atau sinkronus 1.3. Namun sebelumnya saya mengharapkan dari kakak-kakak semua untuk bisa membuka acara ini dengan doa. Bahkan jika ingin ada yang membuka doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, Hendrik. Silakan Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk kakak-kakak semua, kakak fasilitator, kakak-kakak semua sebelum melakukan aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan hari ini diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Mari kita baca suatu Al-Fatihah dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Henry yang telah memimpin doa pada kegiatan pembukaan pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah saya ingin kata-kata penyemangat kegiatan siang hari ini. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan. Kak Ahmad Abdul Safai. Kak Abdul. Kak Yasir sama Kak Abdul Safai. Kenapa di ini ya videonya? Mohon untuk di on kameranya. Oke. Mungkin penyemangatnya dari Kak Nurul. Kata-kata penyemangat untuk siang hari ini. Ya, mungkin kalau dari saya dengan moto dari Guru Penggerak harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Seperti itu, Kak. Luar biasa sekali untuk Ayah. Itu adalah moto kita semua ya, moto guru penggerak, dan tentunya bisa mengapresiasi guru lain, bisa menjadi inspirasi bagi guru lain untuk senantiasa bergerak. Nah, kakak-kakak, hari ini saya akan mempresentasikan, menyampaikan atau menguatkan pemahaman kakak-kakak mengenai modul 1.3. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Kak? Belum, Kak. Belum, Kak, belum. Belum. Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Ini kakak-kakak semua, kita akan mempelajari tentang modul 1.3, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesepakatan bersama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknik adalah hal wajar. Nih, adapun tujuan kakak-kakak semua diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian yang kedua adalah memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, agenda hari ini yaitu melakukan role play pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua adalah mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga adalah mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usianya. Kemudian menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, kakak-kakak, ini adalah agenda kita 90 menit ke depan atau 2 jam pelajaran. Ada aktivitas 1, aktivitas 2, kemudian aktivitas 3, dan terakhir adalah seperti biasa penutupan. Nah, kakak-kakak, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kakak semua, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kemudian apa yang menandakannya? Namun sebelumnya saya akan menunjukkan, di sini ada gambar. Kemudian sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nih, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Coba bisa kakak-kakak tulis di kolom chat. Kak Dadan Rahmat, saya banyak. Belum Kak, bentar. Oh, belum. Saya tidak selalu. Kak Ineng, saya tidak selalu, maksudnya tidak selalu dengan peluit, tetapi banyak metode yang dapat dilakukan dengan games atau dengan tepuk tangan. Oke, Kak Arif Rahman. Ada saat di kelas teori terlebih dahulu, ada di lapangan dengan suara lentang dan sesekali membunyikan peluit. Oke, dari Kak Ineng, saya tidak selalu. Bagaimana Kak Ineng bisa memaparkan? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Iya, mohon izin sharing di kondisi yang ada di sekolah saya ketika pelajaran PJOK. Saya sampaikan kenapa tidak selalu. Pertama, karena kita itu setiap harinya berbagi dengan kurang lebih mungkin sekitar 3 guru PJOK, sehingga memungkinkan kita untuk mengkondisikan anak menggunakan peluit ketika kondisinya sangat ribut. Tapi berbaris ketika kita memang harus menginstruksikan. Tapi kalau misalkan lapangnya atau domnya hanya satu guru olahraga, itu sangat memungkinkan untuk eksplorasi lebih dalam terkait dengan proses pembelajaran. Bisa dimulai dengan ice breaking yang menarik, kemudian game-game yang memungkinkan ketika diberikan instruksi secara langsung. Begitu Kak, makanya saya sampaikan tidak selalu, jadi kondisional ketika memang lapangan itu kondisinya seperti apa. Begitu mungkin Kak Novi. Terima kasih. Jadi tidak selalu instruksional begitu ya, tidak selalu menuruti atau peluit atau instruksi guru saja. Namun ada upaya lain begitu yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang tadi, kembali ke pertanyaan tadi.
Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Menurut kakak semua, kira-kira seperti apa sih atau bagaimana sih praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Silakan raise hand. Silakan kakak-kakak semua untuk bisa raise hand. Kak Rahmat Prasetyo, silakan Kak Rahmat. Siap, terima kasih. Izin dulu Bu, sebelumnya ini masih rapat Rakerda PGRI Bu. Jadi mungkin nanti kameranya ke atas gitu ya Bu ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Jadi menurut saya gitu, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Buat saya pribadi, seperti biasa Ibu, sebelum melakukan atau di awal pembelajaran biasanya saya melakukan dulu beberapa pretest gitu Bu, terkait minat dan bakat peserta didik dan membagi mereka dalam tiga fase ya. Di situ ada kinestetik, ada auditory, dan ada visual, di mana sangat berperan sekali. Kita tahu olahraga pembelajaran yang sangat dinantikan oleh peserta didik gitu ya Bu ya. Salah satu pembelajaran yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka, tetapi kalau memang salah dalam metodenya, hal tersebut menjadi sesuatu hal yang kurang gitu Bu. Sehingga harus ditemani dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran PJOK tidak hanya satu arah, menurut saya, apa yang menandakannya, tidak hanya dari guru gitu Bu, tetapi kita merangsang peserta didik agar mampu mengeluarkan apapun yang mereka bisa gitu Bu, baik dalam visual, baik dalam kinestetiknya atau auditorinya. Biasanya ada anak yang bagus secara mata pelajaran, tapi ketika di dalam pendidikan pembelajaran olahraga, dia kurang gitu Bu, karena kurang minat gitu. Sehingga jangan jadi poin, tetapi kita memberi pembelajaran yang berbeda. Apakah kita memberi tugas visual terhadap dia, tidak hanya tugas-tugas yang sama dengan rekan lainnya, penilaiannya pun berbeda, ada beberapa fase, dan melakukan sharing session gitu Bu, dengan peserta didik. Seperti itu Bu menurut saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Betul sekali, karena memang terkadang siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Ada yang memang kemampuan belajarnya melalui audionya, kemudian kinestetiknya, maupun melalui secara gambar visual begitu. Jadi gimana seorang guru harus bisa menentukan siswa melalui metode apa yang tepat untuk dilakukan begitu. Mangga Kak Arif, oke. Silakan Kak Arif. Baik Kak, terima kasih. Hanya menambahkan saja, kan barusan sama Kak Prasetyo sudah diutarakan terkait dengan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sedikit menambahkan saja, memang yang pertama awal masuk dalam pembelajaran itu adanya asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan peserta didik, apakah seperti tadi disampaikan ada kinestetik, auditori, dan visual. Nah, dari ketiga kriteria tersebut kita bisa mengelompokkan kelas-kelas ataupun kelompok-kelompok yang tentunya berbeda tersebut. Nah, tentunya pembelajarannya pun juga kita tidak disamaratakan, apakah itu dari ketiga aspek tersebut. Pembelajaran diferensiasi juga berperan di sana, baik itu konten, produk maupun proses, harus bisa menunjukkan ataupun menonjol ke ketiga diferensiasi tersebut, dan juga penggunaan model pembelajaran. Apakah itu tentunya harusnya menyenangkan ya, harusnya menyenangkan juga penggunaan model tersebut, yang pastinya si anak bagaimana dia bahagia, dia senang, dia gembira, dan yang terakhir itu adanya refleksi terkait dengan baik itu dalam diskusi ataukah diskusi kelompok ataupun diskusi di lapangan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Dan refleksi tersebut tentunya harus dapat merangkum semua pembelajaran yang dilakukan pada saat itu. Barangkali itu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Kak Arif. Kemudian ini ada dari Kak Yaser. Silakan Kak Yaser. Terima kasih Bu.
Ini pertanyaannya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu ya. Kalau menurut saya, pembelajaran berpusat pada peserta didik itu ya di mana dalam pembelajaran dominannya peserta didik aktif dalam pembelajaran. Apa yang menandakannya? Yang menandakannya itu di mana kita guru hanya menjadi pelajaran diferensiasi dulu awalnya. Kita sudah memenuhi kebutuhannya, lalu pembelajaran berpusat pada murid itu lebih cenderung siswa yang aktif. Kalau misalkan yang sering saya gunakan itu PBL ya, di mana dalam setiap sintaknya itu berjalan dengan lancar, di mana mereka berdiskusi, artinya siswa itu lebih aktif. Ya tadi seperti pertanyaan pemantik di awal, seberapa kali kita sering meniupkan fluid ya untuk menginstruksikan anak-anak. Nah artinya kalau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu cenderung di mana siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Terima kasih itu Bu. Ya, betul sekali Kak Yaser, bahwa memang kalau praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu adalah lebih memfokuskan kepada murid itu sendiri yang lebih aktif. Itu fasilitator sebagai memfasilitasi pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kira-kira apa yang menandakannya? Silakan Kak Monika. Apa yang menandakan bahwa praktik pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik? Baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya bagaimana peran seorang guru itu bisa mengemas materi pembelajaran dengan baik sehingga materi tersebut bisa tersampaikan dengan peserta didik. Terus terlihat aktif gitu ya proses pembelajaran itu. Jadi peserta didik itu merasa senang dengan pembelajaran tersebut. Terus alat dan media yang digunakan pada saat pembelajaran itu. Kalau menurut saya itu. Terima kasih Kak. Monika, itu adalah pembelajaran yang berpusat itu kepada murid itu atau kepada peserta didik itu menandakan bahwa adanya semangat atau keaktifan murid itu sendiri, begitu ya Kak ya. Oke, kalau dari Kak Nia, kira-kira apa yang bisa menandakan bahwa pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik? Baik Kak, kalau menurut saya sih yang namanya berpusat kepada murid itu kita akan melihat di saat proses pembelajaran tersebut keaktifan siswa dalam belajar dan hasilnya nanti pun akan terlihat bahwa siswa itu akan tumbuh secara bersama. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih luar biasa sekali atas pendapat. Oh iya, Kak Adri. Mangga Kak Adri. Terima kasih waktunya. Menurut saya hampir semua sama ya. Kurang terdengar Kak Andri suaranya. Ya, sebentar. Ya, menurut saya juga hampir semua sama Bu ya. Di sini peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan peserta didik pun dituntut untuk bisa memecahkan suatu masalah dan mengembangkan ide di kelompoknya menurut minat dan kemampuan individual peserta didik. Terima kasih Kak. Terima kasih luar biasa sekali atas pendapat dari kakak-kakak semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran berikutnya. Kita akan melakukan aktivitas 1, aktivitas role play. Nanti kakak-kakak ini kita akan berperan, saya sebagai guru, kemudian kakak-kakak sebagai peserta didik, begitu. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian yang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama peserta didik melakukan dan memahami gerakan koordinasi dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmennya adalah melakukan self
self dan peer assessment, efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajaran yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, kakak-kakak semua, nanti kakak-kakak akan melakukan langkah-langkah aktivitas seperti ini. Nanti kakak-kakak semua silahkan untuk berpasangan. Nanti saya akan sesuai dengan nama-nama yang telah saya tuliskan di Google Slide. 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, 4 dengan 5, jadi seterusnya begitu. 2 orang berpasangan, begitu ya Kak ya? Dapat dipahami Kak? Oke. Oke, jadi nanti setelah itu silakan kakak-kakak pilih gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Kemudian pilih atau catat gerakan yang kakak-kakak sukai tersebut dalam Google Slide ya. Kemudian nanti kakak-kakak memilih gerakannya seperti ini. Gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Ini sering kita lakukan pada saat pemanasan. Kemudian jumping jack, lari di tempat, kemudian gerakan silang menyentuh jari kaki, kemudian loncat di tempat. Boleh kakak-kakak melihat pada gambar? Terlihat kakak? Gambar. Terlihat Kak. Terlihat. Namun sebelumnya kita, saya kasih dulu linknya untuk kakak-kakak isi. Sudah Kak linknya? Silakan kakak-kakak sekalian buka. Nah, di situ ada nomor 1 sampai dengan, sudah ya semua sudah di ini? Sudah bisa masuk belum Kak? Sudah. Sudah Kak. Sudah Kak. Ya. Berarti Kak Aditya sama Kak Monika. Seterusnya begitu ya. Kemudian gerakan tadi yang dipilih gerakan 1, 2, atau 3, silahkan kakak tentukan gerakannya. Kalau misal tinggal ganti aja, saya mau gerakan 2, ganti ke gerakan 2. Oke? Nanti kakak-kakak semua ketika menghitung, mohon untuk dilihat gerakan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya ya, oleh rekannya, karena kakak-kakak semua nanti akan memberikan umpan balik kepada temannya. Begitu ya Kak ya? Nih, sudah semua memilih gerakannya? Kak, maaf Kak, ini yang ditandain gerakan itu gerakan yang harus lakukan ya? Ya. Gerakan nomor sekian. Ya, betul. Kalau misalkan Kak Aditya ngambilnya gerakan apa? Gerakan nomor 1 misalkan. Pilih aja gerakan nomor 1. Jadi gerakan nomor 1 kalau nggak salah membungkuk dan menekuk begitu ya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Sudah semua? Kalau sudah semua, kita sama-sama menghitung denyut nadi awal. Sudah ya Kak ya? Nanti boleh berdiri, kakak-kakak semua boleh berdiri melakukan gerakan-gerakan tersebut ya. Siap Kak. Kak Dadang? Maaf Kak, mau untuk dibatasi waktu nggak untuk minute tadi awalnya? Iya, nanti kita hitung sama-sama, makanya ini semua udah selesai atau belum. Jadi denyut nadi awalnya kita hitung sama-sama. Ya Kak, makasih. Udah semua? Udah. Oke. Kita hitung sama-sama. 3,
itunya 10 detik ya Kak ya. Saya hitung 10 detik nanti dikalikan 6. Gitu ya. 1, 2, 3. Boleh. Selesai? Silakan kakak-kakak semua untuk mengalihkan hasil dari denyut nadi yang kakak lakukan kali 6. Kakak saya lagi di jalan. Ini lagi di jalan. Kakak, Gimana? Kak Novi, ini langsung hasilnya dikalikan 6 ya? Kanopi, Hasilnya. mohon maaf, saya lagi di jalan ini. Tania sama siapa itunya? Ini sama Kak Dadan, sama Kak Dadan. Ya, Sama Kak Dadan ya. Tapi Kania bisa nggak? Berarti nggak bisa ya? Bisa diganti sama. Sebentar Tapi lagi nanti kita itu sampai, bisa. sebentar. Kania jogging berarti Kania kalau lagi di jalan. Bisa. Iya, saya milihnya lari di tempat ini. Gak bisa lari. biarin saya aja yang membungkuk sama lu. Iya, Pak Dadan, mohon maaf ya Pak Dadan. Sebentar lagi bisa ikut gabung. Siap, Kak. Oke. Berarti sudah bisa semua? Sudah siap? Silakan. Yang berarti kalau ini ganjil dulu. 1, 3. Pokoknya ganjil aja dulu ya yang melakukan gerakan. Berarti yang genap mengobservasi temannya, melihat atau menganalisis gerakan temannya, begitu ya. Kita hitungannya 2 kali 8. Kita lakukan sebanyak waktunya 1 menit. Sudah melakukan belum Kak? Oke, sudah siap semua? Berdiri? Ke cara melihat teman pasangannya gimana, Kak? Ya berdiri gitu. Dipin aja, Kak. Ada dan dipin aja. Nah, berdiri gitu. Kayak Kak Dadan gitu. Siap, siap. Silakan kakak-kakak semua berdiri. Kita akan melakukan Ada gerakan. Nah, Membungkuk gitu. gitu, Pak. Tempat, Pak, lari tempat kita mah. Ada yang nggak kelihatan. Dadan lari di tempat, Kang. Maaf kan nggak Kak Rizky kelihatan. aman, Kak Rizky udah bisa kelihatan Nomor berapa saya. dulu ini tuh? Banget, Dadan. Bentar, saya tuh Yang ganjil dulu Kak. enggak Ganjil Ganjil. Ya gerakan yang ganjil dulu. 1, Kak Rizky 3, aman? 5. Saya kelihatan nggak, Kak? Ada dan. enggak ada keinginan. Yang ganjil, oh yang ganjil dulu. Ya yang ganjil dulu. Oh, saya genap soalnya salah. Henrik. Kalau yang Ineng yang ada kameranya Kak, Enggak, yang udah. open. Satu yang membungkuk atau menekuk dah. Kak Henrik aman. Dan semua kakak-kakak semua siap ya? Berarti Kak Henrik yang lakukan gerakan ya. Ya, saya pakai Yang ganjil ya. jumping jack ya, jumping jack ya. Siap. Oke, semua sudah siap ya? Gerakannya yang loncat aja, loncat di tempat, Kak Henrik. Kak Yasir, mana Kak Yasir? Aja Kak Ahmad. Gerakannya Muhammad kita Rizky. mulai 1 menit. udah ada. Silakan nanti kakak-kakak semua hitung Ania kelihatan? denyutnya. Oke. 1, 2. Nggak kelihatan Kak. Silakan gerakannya dilakukan. Semangat, Pak Dadan. Mana Pak Iwannya ya? Olahraga Bentar siang-siang. Kak Andri, ini lagi di jalan, di kendaraan nih. Awas. Ya. Kak Andri, mohon maaf ini lagi di jalan Oh iya, kendaraan. siap. Saya nyari soalnya. Siap. Setengah jam ini, Kak. 60 detik. Kania, kelihatan nggak Kania? Stop.
Stop, bener. Mantap. Silakan kakak melakukan gerakan, kita hitung denyut nadinya ya. Siap, sudah kepegang denyut nadinya? 3, 1. Sudah. Mulai. Stop. Silakan jumlahkan. Kali 6, Kak. Jumlah yang kakak dapatkan kalikan 6. Bertambah atau berkurang? Sedikit, jauh? Tambah, Kak. Bertambah. Kak Monica berapa awal? Tulis mungkin ya periodenya ditulis di yang tadi ya. Maaf Ya, kan ya, nanti Monik di belum Kak, ya, gerakan kedua. Google Slide. Silakan. Nadinya ditulis. Denyut nadi akhir. Mantap. Baru beres nasi box ini ditambahin nanti saya. Beresnya apa? Jadi ini ya, kali kiban. Itu sejenis kalau bahasa ilmiah itu ini Bu. Kram perut. Kenapa? Biarin Kak, biar nggak jadi gendut. Nih, tapi kenapa yang genap ikut gerakannya? Enggak, saya menilai Pak. Menilai dan memilih Pak Deden. Kan udah ini sayain, Kak. Semuanya sudah apa belum? Ini baru sebagian yang apa? Yang Tadi kan instruksinya yang ganjil dulu bergerak. iya, yang Iya, ini dulu. sekarang genap ya. Aduh. Terus makan, Bu. Harus makan. Ya, ke Patin. Sekarang yang genap ya. Yang genap boleh berdiri, kemudian yang Baru saya pakai PGRI dia. Mau batik. Mau batik. Ya. Semua, oke. 3, 2, 1, mulai. Stop. Aduh. Lumayan ya Kak ya. Teman-teman saya ketawa, Bu. Lumayan, Bu. Ya. Sudah, Henry. Sekarang silakan pegang denyut nadinya. Mari kita sama-sama hitung. Oke, sudah ya Kak ya? 3, 2, 1, mulai. Stop. 18 nih. Kita tulis di Google Meet. Google Slide. Kali mana ya, Pak? Henry sudah. Aditya ada dia. Terus 20. Aduh.
Nanti itu adalah usia. Nah, sekarang kita isi umpan baliknya. Jadi kakak-kakak bisa menghitung kalau 220 dikurangi usia kakak-kakak semua. Itu adalah denyut nadi maksimal. Kak? Jumlah. Gimana Kak? Ulangnya lagi Kak. Ya, jadi kalau kakak ingin mengetahui bahwa denyut nadi kakak-kakak semua itu masih ini, bisa dengan 220 dikurangi usia kakak-kakak semua. Jadi nanti misalkan ternyata hasilnya 150 denyut nadi yang diperoleh 120, berarti masih aman begitu. Silakan umpan balik. Dikurangi buat tadi teh. Aku tuh usia teh berapa? Kurangi dengan usia. Ini kakak-kakak sebelumnya kita ini dulu umpan baliknya dulu. Karena kakak-kakak semua udah melakukan observasi atau analisis terhadap gerakan teman-temannya. Silakan kakak-kakak semua. Nah, ini umpan baliknya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau belum? Silakan ditulis di Google Slide-nya. Novi, maaf, pesan saya kan tadi sedang di jalan, jadi saya tidak bisa menulis. Gimana umpan baliknya Kak? Gimana Kak Patin? Tadi kan saya sedang di jalan ya, jadi punten ini saya nggak bisa nulis umpan baliknya. Oh, no. Iya, boleh Kak. Di kolom chat mungkin. Ini adalah pertanyaan pertama, kemudian kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian efek tersebut mengindikasi apa ya? Jawabannya masih di Google Slide, Kak? Maaf. Betul. Ya. Itu berarti di kolom kita sendiri ya, kan kita yang merasakan efeknya. Ya, betul. Apakah efek Dan kita ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan sesudah latihan? Saya coba. Kariji Putra sudah benar. Koordinasi tangan dan kaki sangat baik. Sifat dan metode keinginan sudah baik dan gerakan yang sudah seirama. Wah, ini mah peserta didiknya pinter-pinter semua. Gerakan sudah sesuai, sudah bagus. Ini pertanyaan kedua, ketiganya belum diisi. Maaf Kak Novi, pertanyaan yang ketiga boleh diulang? Baik Kak. Pertanyaan yang ketiga itu adalah efek tersebut mengindikasi apa ya?
Oke, Kak Iwan. Maaf Kak, tadi itu lagi di kendaraan, saya nggak ngelakuin aktivitas atas latihan. Apakah harus ngisi soal nomor 2, 3, dan 4 Kak? Soalnya ini Kak lagi di jalan nggak ngelakuin latihan. Terima kasih Kak. Sistem analisis ya, bisa mengikuti Baik, saya bacakan satu-satu. Kak Ineng, untuk gerakan tangan dan kaki, Kak Ineng sudah baik dan gerakan sudah benar. Efek yang dirasakan setelah. Oke, adanya stimulus. Jantung bertambah. Sudah semua ya isinya? Urus bagian. Setelah kakak-kakak mengetahui, nah ini cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik menilai, menganalisis temannya, kemudian melakukan gerakannya. Jadi guru hanya memfasilitasi pembelajarannya saja. Nah ini cara-cara ini bisa digunakan pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kakak-kakak semua, sekarang kita akan lanjut ke proses berikutnya. Terima kasih sudah melakukan role play. Nah, kita sudah menganalisis. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak semua, menurut kakak-kakak semua, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang terpusat pada peserta didik atau belum? Kenapa? Silahkan. Raise hand. Ya ini. Ya, baik Kak, terima kasih. Kalau menurut saya ini sudah sudah menggambarkan proses pembelajaran PJOK yang berpusat kepada siswa, di mana guru atau fasilitator hanya memberikan jenis gerakan apa yang mau diperagakan. Siswa diberikan pendapat, diberikan keleluasan untuk memilih dari gerakan-gerakan yang sudah disediakan oleh guru. Mungkin tadi karena ini ya, biasanya dilakukan dengan cara mengundi dan lain sebagainya, yang tentunya itu semua hasil gerakan yang kita sajikan dalam proses pembelajaran PJOK melalui analisa diagnostik yang tadi disampaikan oleh Kak Rahmat kalau nggak salah, yang dimana itu memfasilitasi tingkat atau fase kemampuan belajar gerak di usianya gitu, atau di jenjang kelasnya. Karena kan tidak mungkin anak SD disuruh jumping jack sementara gurunya belum memberitahu jumping jack itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya ada fase yang harus kita lakukan terlebih dahulu dengan fase gerak awal dan analisa diagnostik. Jadi menurut saya role play yang sudah diberikan oleh Kak Novi itu sudah berpihak kepada murid dan peserta gitu. Jadi terima kasih Kak Novi sudah membuat saya berolahraga hari ini. Terima kasih. Sama-sama Kak Ineng. Baikkan yang pembelajaran yang disarankan oleh Kak Ineng juga bagus. Jadi karena anak-anak SD itu kan kadang bahasa-bahasa tersebut kadang tidak memahami. Jadi harus ini dulu ya. Tentunya guru pun harus bisa menyesuaikan. Tapi di situ memang betul di situ ada pilihan. Di mana suara peserta didik didengarkan, peserta didik untuk memilih, kemudian melakukan gerakan asesmen terhadap peserta didik lainnya.
Nah, kakak-kakak semua, sekarang kita akan masuk kepada peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Saya akan mengirimkan link Jamboard yang nanti kakak-kakak isi ya. Ya. Saya kirimkan di kolom chat. Silakan kakak-kakak untuk mengisi. Di situ ada pertanyaan di link Jamboard-nya. Coba share screen terlebih dahulu. Menurut kakak-kakak semua, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Jadi ada masukan dari Kak Ine. Silakan kakak-kakak yang belum menjawab bisa menuliskan kembali apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jangan lupa kasih namanya ya Kak ya. Ya Kak ya, share kenapa? Ya Bu, itu yang tadi itu. Oh, jawaban yang tadi ya, yang fluid ya. Yang Teh Ineng. Guru memberikan apa tadi instruksi gitu. Instruksi ya fluid. Kanopi. Kenapa? Ya, ini baterai laptop saya habis nih Kak. Boleh saya ganti ke HP Kak? Perangkatnya? Boleh, cuma nanti kalau pelajarannya mungkin tidak bisa optimal ya Kak ya. Iya, soalnya nggak bisa. Coba di cas, sambil dicas. Ini lagi di jalan Kak. Oh. Kemarin nggak bisa ngisi Jambo. Kak Novi, Kenapa? apakah lanjut ke slide selanjutnya kalau sudah selesai? Betul Kak Ineng, boleh lanjut ke slide berikutnya. Itu yang slide 3 kosong Kak. Ini
Menurut saya sudah mengembangkan berbagai kejuaraan beberapa peserta didik dan banyak peserta didik belum masa untuk menggali gerakan. Kemudian Kak Fatin. Pembelajaran yang berpusat pada materi semuanya sudah ya. Soalnya hilang. Rizki, aktivitas dilakukan tersebut memungkinkan peserta didik aktif dan memahami pentingnya kesehatan kebugaran. Bisa ya, bisa juga tidak, tinggal mengemas semenarik mungkin yang dimasukkan ke dalam permainan. Bisa tidak ya, bisa tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Dari Kak Deden. Sudah baik, karena anak bisa mengetahui kesehatan mereka, masukan tinggal dimodifikasi pembelajaran supaya anak tidak bosan. Misalnya untuk KBN PJOK nanti. Oke. Ya, saya gerakan yang lebih cepat memahami gerakannya. Digunakan bahasa yang mudah. Kak Rahmat, jenis gerakannya lebih bervariatif lagi. Kurang banyak ya Kak ya? Guru memberikan suatu pemahaman kepada peserta didik supaya dapat memahami apa yang dilakukan. Semua sudah memahami dan sepakat bahwa gerakan yang kita lakukan tadi adalah gerakan yang sudah berpusat kepada peserta didik. Kemudian masukan-masukannya juga sudah baik, sudah bagus. Yang tentunya nanti mudah-mudahan bisa kakak-kakak aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Selanjutnya, jangan sampai tidur nanti pusing. Tidur kan udah tidur belum tidur siang? Hah? Udah mau? Udah. Boleh bisa. Ini mau HP ya Bun? Yang tadi udah. Boleh. Bentar. Peran guru dan Kak Rahmat, siswa melakukan setiap gerakan dengan serius, menyenangkan. Kemudian gerakannya lebih variatif lagi, Kak Ahmad Aziz. Peran guru sudah sesuai dengan memfasilitasi pembelajaran. Kemudian peran peserta didik, Kak Andri Febrian melakukan gerakan sesuai keinginan. Kemudian KYC, peserta didik berperan aktif dalam melakukan gerakan, tapi di lapangan terkadang ada siswa yang malas melakukan gerakan.
Aziz, peran guru adalah memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik. Ini berarti. Ini slide-nya ditambah ya. Makasih ini yang sudah bantu merapihkan. Ya, kakak-kakak, selanjutnya kita akan masuk kepada penguatan materi. Sini ada peran guru. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Rancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Ya, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan masalah hidup sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, ini adalah peran guru dalam pembelajaran SCL. Kemudian peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, dalam student center learning itu adalah atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan peran guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar yang telah tadi kita laksanakan ya, Kak. Nih, kemudian jenis-jenis pembelajaran student center learning yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran. Kita semua sudah belajar di LMS, kemudian biasa kita melakukan modul aja atau membuat modul aja atau RPP, kita seringkali di situ kan ada jenis-jenis atau pembelajaran SCL yang sering kita tulis. Nah, ini adalah jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada small group discussion, kemudian role play and simulation, kemudian discovery learning, self-direct learning, kemudian cooperative learning, contextual learning, PBL, CBL, PJBL. Ini adalah jenis-jenis pembelajaran yang tidak asing lagi ya Kak ya, yang sering kita lakukan pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira kakak-kakak semua yang sering dilakukan terkait dengan jenis-jenis pembelajaran ini apa Kak? Jenis-jenis pembelajaran kira-kira yang sering dilakukan begitu. Kalau pembelajaran olahraga itu oke, silahkan Kak Monika. Kalau saya lebih sering ke problem based learning, di mana
Setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dibagi beberapa kelompok, bagaimana di kelompok tersebut ada peserta didik yang bisa melakukan dan ada pun yang kurang bisa melakukan. Nah, disitulah problem based learning dilakukan. Biasanya kegiatan kalau dalam olahraga itu kegiatannya apa Kak yang biasa dilakukan? Contoh gerakan atau kegiatan yang dilakukan? Ya, contoh gerakannya yang dilakukannya misalnya, ya misalnya dalam hal lempar tangkap gitu. Kalau di SD ya gitu. Kadang banyak beberapa siswa itu yang masih kurang tepat melakukan gerakan tersebut. Problem based learning memang kalau di olahraga itu sering dilakukan ya, karena memang melatih kemudian mengembangkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana ini bisa dilakukan? Melempar, menangkap, kemudian berorientasi pada masalah otentik. Jadi yang dilakukan itu betul-betul nyata, dipegang, dilempar, kemudian terjadi di kehidupan aktual pada peserta didik. Kemudian PBL ini kan untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana ini bola supaya melemparnya bisa dengan baik, kemudian menangkapnya bisa dengan tertangkap dengan baik. Nah, itu perlu dirangsang atau cara berpikir tingkat tinggi yang bisa dilatih kepada peserta didik. Oke. Bisa kakak-kakak lakukan ini jenis-jenis pembelajaran SCL ini pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kita ke aktivitas 2, karakteristik pengembangan peserta didik. Nah, memahami karakteristik dan minat anak. Nah, karakteristik mulai dari jasmani, sosial, emosional, mental, kemudian dengan jenjang PAUD, SD, kemudian atas dan menengah. Mungkin kakak-kakak sudah belajar di LMS-nya. Kira-kira karakteristik jasmani itu tentang apa? Tentang hal apa? Bisa di kolom chat, kemudian sosial apa, emosional apa, kemudian mental apa. Yang dari memulai SCL adalah cooperative learning, ialah berkelompok. Karakteristik jasmani meliputi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan tubuh tuh perkembangan bagaimana Kak? Menurut Ya Kak, gimana? ya, kalau di sini Kakak menulis perkembangan tubuh siswa, itu bagaimana Kak? Apakah sama dengan pertumbuhan? Mungkin lebih ke fungsinya Kak. Jadi fungsi tubuhnya itu lebih maksimal gitu setelah melaksanakan atau sering melakukan aktivitas jasmani. Jadi lebih ke fungsinya begitu ya. Kalau perkembangan yang dimaksud oleh Kak Nurul. Ya, fisiologisnya seperti itu. Kalau fisiologis kira-kira masuk ke jasmani atau emosional ya?
Jasmani, Kak. Jasmani. Mungkin ada yang berpendapat lain? Kalau emosi kan lebih ke cara mengelola emosi peserta didik itu Kak dalam pembelajaran gitu. Ketika anak kalah atau menang bagaimana menyikapinya. Kan neuro itu maksudnya fisiologis atau psikologi? Fisiologis, fungsi alat tubuh. Oh, iya. Saya dengarnya psikologis. Oh, mohon maaf. Iya. Betul Kak. Iya. Oke. Nah, gerak sesuai dengan umur. Oke. Stepnya sudah punya. Dan mengingat jasmani tunjukkan dengan tumbuh siswa meliputi ibadah rasional sikap dulu. Menghargai pendapat orang lain mental penurunan. Sosialnya belum ya, keterampilan sesuai dengan umur. Oke. Sudah memahami itu, sudah. Sekarang pada pulka nih. Sekarang kakak-kakak, mari kita cocokkan. Sekarang kita cocokkan karakteristik berikut ini. Ini karakteristik atau aktivitas. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, kemudian melompat, menendang, melempar, dan memukul bola. Kira-kira masuk ke dalam bidang apa, Kak? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Kakak-kakak? Maaf Kak Novi, yang pertama itu ya, yang berjalan, berlari, kayak gitu ya Kak? Ya, betul. Maksudnya ke bidang mana gitu ya Kak? Ya, maksudnya ke bidang jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jasmani, Kak. Jasmani, Kak. Jasmani itu. Kira-kira usia berapa itu, Kak? 0 sampai 2 tahun, Kak. 0 sampai 2 tahun. Ada yang lain? Ada yang berbeda? Tidak ada ya, sama berarti. Sependapat, Kak. Oke. Selanjutnya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Sosial. Nah, kira-kira masuk ke Sosial. Ya, semua sosial. Kira-kira di usia berapa nih? Kalau menurut 12 sampai 18. 6 sampai 12, Kak. 6 sampai 12. Ada yang 6 sampai 12. Kemudian ada yang 12 sampai 18 tahun. Ada yang 12 sampai 16 ya barusan? Ada Kayaser. Nah, kira-kira betul nggak ya? Kira-kira usia berapa ya? Nah, nih yang ketiga. Kita cocokin. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan. Ini masuknya ke emosional. Emosional, Kak. 12 tahun. Kelihatan slide. Usia. Emosional, bidang emosional, usia 12 sampai 18 tahun. Kayaser. Ada yang berbeda? Sama ya, 12 sampai 18 tahun? 6-12. 6-12 kalau saya. 6-12, Kak. Oke, 6 sampai 12 tahun. Ya. Kak Arif ya, 6 sampai 12. Yap, 6-12. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Kira-kira bidang apa, Kak? Baru mental. 12-18 mental. Mental 6 sampai 12. 6 sampai 12.
6 sampai Ya. 12. Oh, ya. Berarti ini 3 itu emosional, kemudian yang 4 itu mental. Oke, kita apakah betul jawaban kakak-kakak semua? Ceng treng. 12 18 mental. Teng teng teng. Nah, ternyata ini Kak, bahwa yang pertama itu betul jasmani usia 0 Oh, sampai berarti yang emosional yang salah. Iya. Berarti ini di usia ya, Iya, usia itu 6 sampai 12 tahun ternyata. Oke. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Silakan di kolom chat. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik? Kita satu dulu Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan kakak semua bisa menulis di kolom chatnya. Mengenai kebutuhan belajar untuk menyiapkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Karena, oke. Silakan ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Memahami kemampuan dan minat peserta didik, keahlian sangat penting dengan pembelajaran. Fatin menjadi pertimbangan dalam merencanakan konsep pembelajaran, merencanakan melakukan analisis diagnosis yang meliputi kemudian minat peserta didik dan profil peserta didik. Dengan cara tes kemampuan peserta didik, keahlian memberikan pembelajaran menyenangkan. Lakukan pembelajaran dengan small group di setiap kelas ini, sehingga guru mampu memfasilitasinya. Luar biasa sekali. Satu pendapat dari Karif, melakukan pembelajaran dengan small group. Silakan Kak Arif. Baik, tentunya karakteristik ini memang berbeda-beda dalam setiap kelasnya. Seperti halnya tadi disampaikan di diferensiasi pembelajaran. Nah, memang untuk mengakomodasi dan juga memfasilitasi, tentunya kita harus dapat mengelompok-kelompokkan kelompok-kelompok kecil di setiap kelasnya, sehingga kita mampu dan seorang guru mampu memberikan suatu materi yang tentunya dapat diterima di setiap kelompok-kelompok tersebut. Baik itu kelompoknya ada yang auditori, ada yang kinestetik dan juga visual. Dan mereka bisa mencerna, oh ini keinginan mereka, kebutuhan mereka ada di kinestetik nih. Oh ini ada di auditori, oh ini ada visual. Dan tentunya seorang guru harus dapat mampu dalam satu menerangkan sebuah materi bisa diterima oleh beberapa kelompok yang ada di kelasnya gitu, Bu. Ya berarti jadi ya, guru bisa mengakomodir segala kebutuhan peserta didik melalui karakteristik yang dimilikinya. Oke, selanjutnya. Nih, di sini
Karena memang karakteristik SCL itu mengisyaratkan guru hendak mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran. Kemudian, bagaimana akomodir pembelajaran karakteristik minat peserta didik di dalam pembelajaran? Salah satunya adalah bisa kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah pembelajaran yang sekarang lagi di pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kalau di guru penggerak itu sudah ya, ini tidak asing lagi bagi kakak-kakak semua, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format menyampaikan konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Itu yang terkait dengan konten. Kemudian diferensiasi proses adalah merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian diferensiasi produk adalah merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, kakak-kakak semua di sini ada di bawahnya ada intratas sama intratas. Kira-kira kakak-kakak sudah membaca? Apa Sudah, sih? Kak. Iya. Nih, pada kebutuhan belajar peserta didik memang ada tiga aspek yang kita tahu ya. Dimulai dari kesiapan belajar peserta didik, kemudian yang kedua adalah minat peserta didik, dan ketiga adalah profil belajar peserta didik. Nah, ini adalah ketiga aspek yang perlu kita pelajari, yang perlu kita siapkan. Apakah peserta didik itu sudah siap belum? Apa minatnya, kemudian profilnya seperti apa, begitu. Nah, di sini ada intratas. Kira-kira menurut kakak apa itu intratas itu, Kak? Oke, bisa resen. Ini biasanya cara-cara yang dilakukan oleh guru ketika sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nih, apa itu intratas, kemudian intertas. Oke, Kak Hendrik. Kalau intratas itu aktivitas yang dilakukan dalam tugas yang sama, yaitu contohnya satu gerakan, misalnya belajar gerakan roll depan, jadi satu gerakan kita yang pelajari itu roll depan semua. Seperti itu mungkin Kak, kalau intratas. Oke, jadi intratas itu adalah gerakannya satu gerakan, terus dilakukan tugas yang sama, begitu merujuk pada aktivitas yang dilakukan di dalam tugas yang sama, begitu? Ya, jadi dilakukan dalam tugas yang sama, satu gerakan diberikan dibedakan. Dilakukan. Apa yang membedakannya, Kak? Tugasnya sama, begitu? Ya, yang dibedakannya itu apanya, Kak? Sudah tepat. Bagus sekali, Kak. Hanya saja yang dibedakannya itu apa, Kak? Mungkin yang lain bisa menambahkan? Oke, Kak Ineng. Misalnya. Oh iya, silakan Kak. Masih dilanjutkan sama Kak tadi. Silakan. Saya yang melengkapi atau kakak yang tadi yang melanjutkan, Kak?
Enggak, Kak Ineng yang melengkapi. Oh ya, aduh mohon maaf tadi. Disambung sama Kak Ineng, apa mau gimana? Nah, jadi tadi gerakannya tuh yang tadi disampaikan oleh Kak siapa tadi ya, saya lupa. Kak Hendrik. Kak Hendrik ya, Kak Hendrik itu tugas gerakannya sama, tapi yang membedakannya itu adalah tingkat kesulitannya berdasarkan kondisi. Misalkan anak perempuan itu akan berbeda dengan anak laki-laki, jadi dibedakan. Kemudian anak laki-laki yang biasa melakukan role depan dengan yang mungkin agak masih pemalu atau berani, itu akan nanti dibedakan. Jadi di tempatnya yang berbeda, kemudian matrasnya ditambah lagi, jadi itu yang nanti dibedakan begitu, Kak. Kalau menurut pemahaman saya gitu. Semoga salah. Oke, yang lainnya mungkin ada tambahan? Bagaimana kalau dengan intertas? Kira-kira apa itu intertas? Oke, silahkan. Apa saya di ini aja? Kak Ineng lagi. Ini ya jadi sebenarnya saya agak sedikit membingungkan, Kak. Mudah-mudahan pemahaman saya kurang jadi bisa sharing. Nah, kalau intertax itu jadi si guru itu menyiapkan ragam kesulitan yang berbeda, ragam gerak yang berbeda dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan si anaknya juga sama begitu, berbeda. Nah, terus kemudian kenapa itu jadi berbeda? Disesuaikan dengan minat dan bakat si siswa yang sebelumnya guru melakukan analisa diagnostik sebelumnya gitu. Itu mungkin. Masih ini ya, Kak? Saya masih agak sedikit bingung. Udah tepat. Hanya saja mungkin ada yang bisa melengkapi lagi. Kira-kira nih pembelajaran yang bisa kita lakukan merujuk pada intratas, kemudian intertas, apa sih kegiatan yang bisa dilakukan? Tadi kalau contoh dari Kak Ineng kan sudah ya untuk intratas. Kira-kira intertas dengan aktivitas yang dilakukan, tugasnya berbeda, kemudian tetapi level kesulitannya sama. Kalau intertas itu seperti itu. Jadi tugasnya berbeda, kemudian tapi tingkat kesulitannya sama. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Kalau permainan ini, Kak, kalau misalkan dari segi proses pertandingan atau match dalam sebuah pertandingan, karena saya menengah ya, Kak ya. SMP. Jadi kalau misalkan di SMP itu boleh jadi sudah kontekstual, kayak misalkan proses pembelajaran bola voli itu harus betul-betul dihadapkan dalam sebuah pertandingan. Nah, biasanya yang masih menghadapi kesulitan itu untuk siswi putri ya, kalau untuk putra rasanya tidak mendapatkan kendala yang berarti. Nah, kita memberikan keleluasaan si anak mempelajari, tapi tingkat kesulitannya itu sama. Karena apa? Karena harus bisa mengaplikasikan pembelajaran gerak bola voli dalam sebuah proses pertandingan yang sesungguhnya. Itu mungkin, Kak. Tapi nggak tahu juga. Saya ragu, tapi mungkin itu yang saya pahami gitu. Ini di sini ada di kolom chat, kita baca dulu. Intertas, minat, dan kegembaran peserta didik. Itu dari Kak Muhammad Deden Iqbal. Nih, untuk kakak-kakak semua, kalau misalkan intratas itu adalah merujuk pada aktivitas yang dilakukan, yang di dalam tugasnya sama, atau konten yang diberikan guru itu sama. Namun, kemudian dibagi menjadi gerakan yang berbeda, dengan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Contohnya gini, kita bisa melakukan gerakan-gerakan pada permainan sepak bola dengan pos 1, ada kelompok, misalkan kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian masing-masing itu berada di pos masing-masing. Pos 1, pos 2, pos 4. Kemudian gerakan yang bisa dilakukan adalah misalkan passing
dan menahan. Kalau menghentikan itu apa namanya? Di dalam istilah sepak bola itu apa? Stop. Menahan bola. Stop bola. Stop bola begitu ya. Jadi anak pos pertama kan tidak semua anak bisa gerakan yang sulit. Tetapi jadi guru bisa menengahi misalkan dengan yang biasa dulu, kemudian yang sudah baik, kemudian yang sudah mahir. Nah, misalkan yang awal yang kemampuannya biasa di pos 1, gerakannya hanya menendang, kemudian menyetop dengan teman-temannya ya, kelompok itu. Menendang, menyetop, menendang berulang kali. Kemudian misalkan pos yang kedua, bagaimana anak itu melakukan gerakan passing, tetapi dia membawa bolanya terlebih dahulu. Passing ke temannya, kemudian di stop, pakai gerakan berikutnya seperti itu. Kemudian pos yang ketiga bisa melakukan gerakan dengan zigzag, kemudian passing ke temannya. Jadi gerakan-gerakannya tingkat kesulitannya dibedakan. Jadi pos-pos 1, pos 2, pos 3, ke 4, nanti setiap anak merasakan setiap posnya. Pindah lagi ke pos 2, kemudian pindah lagi ke pos 3. Pos 1 pindah ke pos 2, kemudian pos 2 pindah ke pos 3. Jadi pembelajarannya sama, kontennya sama, namun tingkat kesulitannya berbeda-beda. Jadi sehingga mengakomodir setiap kemampuan siswa dari gerakan-gerakan tersebut. Nah, kemudian intertrust di mana aktivitas yang dilakukan di dalam tugas itu berbeda, tetapi memiliki tingkat kesulitan yang sama. Contohnya kalau main bola itu kan ada passing, dribbling, kemudian shooting ya, kemudian heading. Nah, sama bisa dilakukan dengan aturan berkelompok seperti itu di pos-pos berbeda pos 1, pos 2, pos 3. Untuk pos 1 misalkan yang satu melakukan passing, kemudian pos 2 melakukan shooting, kemudian pos 3 melakukan heading, dan pos 3 melakukan dribbling ya kalau sepak bola. Nah, gerakan-gerakan itu kan berbeda-beda, tetapi tingkat kesulitannya sama. Nah, kelompok 1 bisa melakukan setelah melakukan kegiatan di kelompok 1 bisa pindah ke kelompok 2. Tapi berubah gerakannya sesuai dengan kelompok yang dilakukan di pos 2. Begitu ya kakak semua. Bisa dipahami atau tidak? Insya Allah bisa. Bisa, Bu. Siap. Bisa, Kak. Cerahkan. Ini begitu ya, ini. Iya. Terima kasih, Kak Novi. Ya, seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kira-kira ada enggak? Mau curhat lah di sini gitu. Kira ada nih kegiatan yang sulit saat melakukan strategi pembelajaran. Ya ada. Gimana kan ya? Ya, selama ini mohon maaf sebelumnya Kak, ini baru sampai. Ya, selama ini saya melakukan kegiatan PJOK, pernah ya melakukan secara diferensiasi. Kesulitan yang saya alami di sini yaitu untuk yang pertama mungkin waktu ya Kak. Waktu yang saya perlukan itu kalau melakukan proses pembelajaran diferensiasi itu harusnya banyak gitu, lebih leluasa gitu. Tapi ternyata kan jam pelajaran juga tidak memenuhi syarat. Yang kedua mungkin ya sarana juga karena ini membutuhkan biaya yang sangat besar itu harus dapat dukungan juga dari pihak sekolah. Tapi ya alhamdulillah di sekolah saya di sini sedikit-sedikit sih Kak sudah mulai dari kepala sekolahnya sudah mulai mendukung. Jadi apa yang nantinya saya butuhkan tinggal dipesan katanya gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran secara diferensiasi. Itu mungkin saja. Terima kasih Kak. Itu curahan hati dari Kania itu sebetulnya adalah masalah-masalah yang sering dialami oleh para guru PJOK begitu. Bahkan guru yang lain mungkin ya. Namun kita sebagai guru PJOK tentunya sebagai guru penggerak apalagi setelah kita mengikuti pendidikan PKG ini
Mudah-mudahan kita senantiasa berbasis aset. Jadi kembali lagi ke ABT. Jadi assist-based thinking itu harus kita pakai. Jadi ketika kita sebagai manusia dikasih ujian, kita harus sabar. Nah, ketika kita sebagai guru olahraga dikasih ujian seperti itu, ya kita balik lagi ke ABT, begitu kan ya. Mudah-mudahan ini sekedar sharing saja, begitu. Oh ya, Kak Arif, mangga Kak Arif. Baik, memang kalau dalam pembelajaran utamanya saya sendiri di sekolah SMP, memang kalau berdiferensiasi itu membutuhkan peralatan dan juga media-media yang banyak sehingga dapat tergali lah kemampuan siswa tersebut. Nah, kalau saya berpikir bahwa misalkan sekolah kurang begitu antusias nih dalam membiayai atau membeli peralatan olahraga, kita berpikirnya asset based thinking. Tapi kalau terus-terusan asset based thinking, Bu, terus terang saya nggak mampu. Artinya pada saat pembelajaran contohnya bola voli, anak satu kamu bawa ini ya, karena kelas 7 kamu bawa balon, kamu bawa bola yang ringan dan seterusnya, sehingga kemampuannya yang agak kurang sebelah sini gunakan bolanya. Jadi gunakan media-media yang berbeda pada saat pembelajaran diferensiasi. Nah, saya rasa kalau terus-terusan dengan seperti itu tanpa ada dukungan dari sekolah, memang kesabaran juga ada batasnya, Bu. Sehingga ya mau tidak mau ya sekolah harus ikut andil gitu. Pak, tolong belikan ini kebutuhan sekolah, kebutuhan di lapangan. Nah, seperti itu mungkin, Bu. Kalau saya memang agak ini gitu sekolah, kalau misalkan siswanya banyak, ya mau tidak mau harus banyak juga gitu. Peralatan yang ada di sekolah tersebut. Betul sekali. Bagaimana Kak Ineng bisa menanggapi ini keluhan dari Kak Arif? Oh iya, besok saya kirimkan bola voli sebanyak-banyaknya ya Kak. Aduh, tuh Kak Arif. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, ditunggu Kak Ineng. Boleh, saya sebarkan semua. Ya, jadi kalau Ya ditunggu Kak. Alhamdulillah ya, karena situasi sekolah yang berbeda-beda sehingga memaksa kita untuk selalu berinovasi. Kakak-kakak semua, saya yakin kakak-kakak ada di kapasitas itu. Tepuk tangan buat kita semua ya. Kalau saya, Kak Novi, curhatan saya itu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi di di sekolah. Jujur ya Kak ya, saya masih pilih-pilih waktu. Pilih-pilih waktu itu gini, kalau saya lagi observasi nih, mau diobservasi sama kepala sekolah atau sama wakasek kurikulum tuh saya pasti diferensiasi banget Kak itu mah. Karena saya menyiapkan satu perangkat kelas, hanya satu. Saya munculkan analisis diagnostiknya, saya munculkan kontennya, prosesnya, dan produknya gitu muncul semuanya Kak. Tapi saya menjadi sangat kewalahan ketika saya harus pegang kelas 8 kelas, isinya 40, itu rasa-rasanya berdiferensiasinya tuh saya jadi malah diferensiasi yang kelas saya yang sudah diobservasi. Itu masih kayak gitu, saya masih sangat cheating untuk melakukan proses diferensiasi dan itu tantangan sih buat saya. Jadi ini adalah bentuk pengakuan dosa saya gitu. Tapi kalau untuk masalah sarana dan prasarana, alhamdulillah sekolah saya sudah sangat luar biasa memfasilitasi untuk proses pembelajaran siswa. Begitu saja. Jadi Kak Arif ditunggu ya kirimannya ya. Oke, terima kasih Kak Arif, Kak Ineng. Sekarang dari Kak Adri. Adri. Terima kasih waktunya Kak. Sebenarnya dari Kak Arif, Kak Nia sama Kak Ineng itu semua hampir sama, yang kompleks. Mungkin untuk Kak Ineng aja yang tidak terlalu kompleks karena secara pelaksana didukung dengan banyaknya fasilitas yang ada di lingkungan sekolahnya. Karena yang tadi Kak Ineng bilang juga 8 kelas dengan jumlah total per kelas 40 ya Kak Ineng. Saya pun kebingungan di saat saya megang fase A, B, dan C. Nah itu kan dari pola pikir, dari gerak anak tuh berbeda. Nah itu terkadang diferensiasi itu apalagi untuk kelas bawah ya, kelas fase A itu agak kerepotan, bukan nggak bisa, kerepotan, membutuhkan waktu dan kesabaran yang ekstra untuk kelas fase A. Dan tadi juga Kak Arif bilang untuk misalkan kita
sabar ada batasnya. Terkadang saya untuk fase C di saat ada materi bola besar, kita bermain bola besar. Yang satu kelompok ingin bola voli, yang satu kelompok bola basket, yang satu kelompok sepak bola. Nah, itu di situ juga kita bingung dengan kurangnya fasilitas yang ada. Sedangkan misalnya kita dalam satu lapang itu rumput, kita main bola basket, tidak ada ring, tidak ada ukuran lapang ya, karena itu juga pengaruh juga untuk pengetahuan anak. Karena untuk pembelajaran selain dari praktek, pengetahuan dasarnya pun secara teori itu wajib diberikan. Dari ukuran lapang, jumlah, itu kan lumayan juga. Nah itu kompleks lah untuk masalah diferensiasi ini buat saya. Nah, terima kasih waktunya, Kak. Ya, terima kasih Kak Adri. Terima kasih Kak Arif sama Kak Ineng. Mungkin hal-hal itu memang sering kita alami sebagai guru PJOK. Kayaknya semuanya deh. Kalau misalkan Kak Ineng bilang, kalau untuk diperiksa waktu observasi, oke lah kita perlihatkan sempurna, mulai dari diagnosisnya gitu, asesmen diagnosis dan sebagainya. Tapi ketika kita terjun langsung setiap hari, kewalahan juga dengan jumlah murid yang sangat banyak. Biasanya memang seperti itu. Tapi kemudian dari Kak Arif, kalau kita harus terus ABT terus, ya ini juga ya kayak. Tapi memang saya harus menyampaikan ini kepada kakak-kakak semua bahwa program pendidikan PKG ini adalah memang untuk merubah mindset kita sebagai guru PJOK, yang tentunya tetap kembali lagi harus berpikir positif. Pastilah kakak-kakak semua juga berpikir positif, hanya saja sebagai manusia kita tetap ini kelemahan, bagaimana ini bisa dilaksanakan. Kita berpikir bahwa berbasis aset bukan berarti kita mengabaikan kelemahan begitu, tetapi kita harus kembali lagi pada tujuan utama bahwa pendidikan PKG ini mengantarkan kepada para peserta didik untuk senantiasa beraktivitas gerak sepanjang hayatnya gitu. Jadi tentunya balik lagi ke mindset kita, paradigma kita yang ingin berubah melalui pendidikan PKG ini. Kalaupun keluhan-keluhan itu mohon kakak-kakak semua bisa bernegosiasi. Kan ada kemarin aset manusia sebagai kepala sekolah bisa berunding, atau kemudian aset politiknya bagaimana kepala sekolah bisa ngobrol dengan guru-gurunya dan sebagainya. Begitu ya Kak, mungkin masukan dari saya seperti itu. Oke, selanjutnya gagasan baru apa yang kakak dapatkan? Kemudian dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Oke, satu saja. Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Saya mau Kak Rizky Putra. Gagasan apa ya? Gagasan. Apa? Tadi Intratas, Intertas kita telah melakukan penyampaian pembelajaran seperti kira-kira nih gagasan baru apa yang kakak bisa terapkan? Contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Gagasannya dapat memberikan pelajaran yang menarik Kak kepada siswa, peserta didik, serta peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan, jenis-jenis student set learning kayak gitu. Jadi mendapatkan ilmu untuk diterapkan ke anak. Contohnya kayak tadi pembagian kelompok belajar anak, seperti dibagi tingkatan untuk anak yang belum bisa, yang sudah bisa, dan dibagi
Soalnya kayak dibagi kelompok gitu Kak penerapannya. Oke, ya. Terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya sudah lebih ya Kak ya waktunya. Oke. Nah, nih setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3. Berarti kakak-kakak membuat sebuah refleksi dari modul 1.3 di LS. Kemudian gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi silakan gunakan itu ya Kak ya. Nah, kemudian terakhir sudah pembelajaran yang kita lakukan pada kegiatan hari ini. Mungkin ada refleksi dari kesimpulan dari kegiatan hari ini. Silakan Kak Muhammad Rizky dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kak Rizky. Baik Kak, makasih untuk kesempatannya. Mungkin refleksi dari saya, belajar diferensi cukup memberikan pelajaran yang signifikan untuk kita dan murid supaya pembelajaran yang kita berikan itu kepada mereka akan lebih bermanfaat untuk nantinya. Nah, berbagai metode dan tadi beberapa pembelajaran yang tadi mungkin dari saya cukup sekian Kak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, pembelajaran kali ini adalah SCL atau Student Center Learning, di mana suatu model atau metode pendekatan pembelajaran yang mendapatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Begitu. Peserta didik akan mengembangkan minat, kemudian motivasi, kemampuan individu menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, didukung dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan tidak mengabaikan dari konten, kemudian proses, serta yang terakhir adalah produk yang dihasilkan oleh peserta didik itu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan intratas, kemudian intertras. Begitu ya kakak-kakak semua. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini tentunya bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankan atau mengimplementasikan kegiatan ini di sekolah nantinya, gitu ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin. Nih kakak-kakak semua, sebelumnya kita foto dulu. Selalu ada season foto. Kak Ineng mohon untuk di ini ya, di foto. Kameranya untuk on semua. Kak Ineng ada? Atau Kak Rahmat saja? Kak Rahmat saja. Di foto ya. Gimana gerakannya? Mau pakai gerakan? Mau pakai gaya gitu? Oh ini. Apa gimana? Oh gini. Oh kan dia. Ini foto Kak Ineng. Gimana? Gerakan garuk-garuk kepala aja Bu, gini gatel kan. Gini. Gerakan yang tadi aja Bu. Dari Kada dan Rahmat aja nih. Ini ya. Siap Bu. Berpikir positif. Oke. Siap. Ini yang fotonya siapa? Kak Rahmat kan? Kada dan Rahmat kan Bu? Saya lagi bergaya. Oh, mau. Aduh, semuanya pengen bergaya, saya lagi. Ini mana gayanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semua. Saya coba stop dulu ya. Oh, saya udah pandu.